إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله la nabiyya wala rasula ba'da. Jamaah hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita senantiasa diberikan rahmatnya hingga detik malam ini kita dimudahkan dalam ibadah mendekat kepadanya sehingga kita mampu menjalankan ibadah salat maktubah, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Dan yang tak kalah pentingnya, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kenikmatan yang besar kepada kita, yang mana kenikmatan tersebut seringkali manusia lalai dan tertipu dari kenikmatan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang mana manusia sering tertipu dari kedua nikmat tersebut. Apa dua nikmat tersebut? As-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Sehingga kita senantiasa bersyukur ya, memuji Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan dua kenikmatan tersebut ya kita gunakan untuk senantiasa taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk menunaikan kewajiban dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memanfaatkannya untuk menghadiri majelis ilmu di antaranya ya, yang mana di situ banyak sekali keutamaan-keutamanya. Yang diantaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala illa nazalat alaihimus sakinah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala. Tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, atau dalam riwayat yang lainnya disebutkan majelis ilmu. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitab Allah, mereka mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, mereka saling mempelajari isinya. Maka apa yang mereka dapatkan? Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan kepada mereka kenyamanan. Allah akan menurunkan kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka juga diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan mereka senantiasa diliputi atau dinaungi oleh para malaikat-malaikatnya. Nah, bahkan dalam suatu hadis yang panjang ya dalam hadis yang panjang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi malaikatun yatufuna fit turuq. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang senantiasa berkeliling di bumi, di jalan-jalan. Apa yang mereka lakukan? Yaltamisuna ahlad dzikr, mereka mencari-cari majelis-majelis zikir. Mereka mencari-cari orang-orang yang senantiasa berzikir, bukan hanya mengingat Allah melalui dengan zikir-zikirnya, bukan hanya dengan membaca Al-Qur'annya, tetapi juga apa? Di dalam majelis ilmu. Para ulama menyebutkan di antara majelis zikir itu adalah majelis ilmu, yang mana di situ dipelajari ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu yang dapat memperdalam agama Islam, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw. Ketika malaikat-malaikat yang berkeliling tersebut menemukan suatu kaum yang mereka mengingat Allah, berzikir, bermajelis ilmu, maka mereka saling memanggil, halummu ila hajatikum, marilah kita ke sini, inilah yang kita cari. Ya, yaitu majelis ilmu. Kemudian
fayahuffunahum biajnatihatihim ila sama'id dunya. Para malaikat pun senantiasa meliputi mereka, kemudian meletakkan sayap mereka ya sampai membumbung tinggi ke langit dunia ya. Jadi mereka bertumpuk-tumpuk menghadiri majelis ilmu tersebut sampai ya membumbung tinggi hingga ke langit dunia. Luar biasa bagaimana banyaknya malaikat-malaikat yang menghadiri, senantiasa hadir dalam majelis ilmu. Kemudian setelah majelis ilmu tersebut selesai, majelis zikir tersebut selesai, maka para malaikat kembali ke atas menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka laporan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, wa huwa a'lamu bihim, sedangkan Allah lebih mengetahui apa yang keadaan mereka, mengetahui keadaan malaikat tersebut. Begitu juga dengan hamba-hambanya. Allah berfirman, Allah bertanya, ma yaqulu ibadi, apa yang dikatakan oleh para hamba-hambaku? Maka para malaikat berkata, yusabbihunaka, mereka senantiasa bertasbih kepadamu ya Allah. Wa yukabbirunaka, mereka bertakbir. Wa yuhammidunaka, mereka bertahmid. Wa yumajjidunaka, dan mereka senantiasa mengagungkanmu ya Allah. Maka Allah bertanya lagi, wahal ra'auni, apakah hamba-hambaku ini pernah melihat aku? Fayaqulun la wallahi ma ra'auka. Para malaikat berkata, tidak pernah ya Allah, mereka tidak pernah melihatmu. Kemudian Allah berfirman lagi, fa kaifa law ra'auni, maka bagaimana jika mereka benar-benar melihatku? Maka para malaikat berkata, law ra'auka kanu asyaddu laka ibadatan. Seandainya mereka melihatmu ya Allah, maka mereka pasti akan lebih bersungguh-sungguh lagi dalam beribadah. Wa asyadda laka tamjidan, maka mereka akan semakin rajin untuk mengagungkanmu. Wa aktsara laka tasbihan, dan mereka pasti akan lebih banyak bertasbih kepadamu ya Allah. Kemudian Allah bertanya lagi, fama yas'alunani, apa yang mereka minta dariku? Apa yang mereka minta kepadaku? Maka para malaikat berkata, yas'alunakal jannah, mereka telah meminta surga kepadamu ya Allah. Wahal ra'auha, Allah bertanya lagi, apakah mereka melihat surga itu? Para malaikat berkata, la wallahi ya Rabbi ma ra'auha, demi Allah mereka tidak pernah melihatnya ya Rabb. Kemudian Allah berfirman lagi, fa kaifa law annahum ra'auha, jika mereka tidak pernah melihatnya, seandainya saja bagaimana mereka melihat surga tersebut? Maka para malaikat berkata, law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsan. Sungguh seandainya mereka melihat surga, pasti mereka akan lebih rajin lagi dalam beribadah. Wa ashadda laha talaban, mereka akan lebih bersungguh-sungguh lagi dalam meminta surga dalam doa mereka. Wa a'dhama fiha raghbah, dan mereka pasti akan lebih semangat lagi dalam mengejar surga. Kemudian Allah bertanya lagi, famimma yasta'idun, dan dari apa mereka meminta perlindungan kepadaku? Qala minan nar, para malaikat berkata, mereka berlindung kepadamu ya Allah dari neraka. Wahal ra'auha, apakah hamba-hambaku ini melihat neraka? Maka para malaikat berkata, la wallahi ma ra'auha, sungguh demi Allah mereka tidak pernah melihat neraka. Fa kaifa la ra'auha, Allah berkata lagi, bagaimana jika seandainya mereka melihat neraka? Law ra'auha kanu ashadda minha firaran. Ya Allah, seandainya mereka melihat neraka, pasti mereka akan sungguh-sungguh dalam menjauh dari api neraka. Wa ashadda laha makhafatan, dan sungguh mereka akan lebih takut lagi terhadap neraka tersebut. Maka jamaah sekalian, ini menunjukkan bahwa orang-orang yang hadir di majelis ilmu pasti ini menunjukkan bahwa apa yang mereka cari sejatinya adalah akhirat, yaitu akhirat. Mereka senantiasa meminta surga, ingin masuk surga. Nah, itulah keinginan sejati mereka, dan berlindung dari api neraka. Nah, maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala akhirnya berfirman, fa usyhidukum anni qad ghafartu lahum. Maka sekarang saksikanlah bahwa aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan bahwasanya
dengan seringkali kita menghadiri majelis ilmu, berzikir, membaca Al-Qur'an, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut akan mampu menggugurkan dosa-dosa kita. Kemudian ada salah satu malaikat berkata, "Fihim fulanun laisa minhum." Ya Allah, di dalam majelis tersebut ada fulan yang dia ini dari rumah niatnya enggak menghadiri majelis ilmu, tidak berzikir, tidak ikut kajian. Innama jaa li hajah. Sungguh dia itu datang hanya mampir saja, hanya mampir nunggu orang atau apa, sehingga dia ikut mendengar, ikut bermajelis. Fayaqul, maka Allah berfirman, humul julasa la yasqafi bihim jalisuhum. Sungguh mereka ini adalah orang-orang ahli zikir, yang mana orang yang ikut duduk di situ maka mereka tidak akan merugi. Sungguh mereka ini adalah orang-orang ahli zikir, yang mana kalau ada orang yang ikut nimbrung di situ maka mereka tidak akan merugi. Luar biasa. Inilah diantara keutamaan kita hadir di majelis ilmu. Ma'asyiral muslimin, jamaah hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang Kitabul Jami. Kitabul Jami. Kitab yang mana ini merupakan salah satu dari bab yang diambil di dalam kitab Bulughul Maram, kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang dimana beliau di situ banyak sekali membahas tentang hukum-hukum fikih, dari fikih toharoh, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian haji, jihad dan seterusnya. Dan Kitabul Jami ini termasuk pembahasan yang ada di dalam kitab Bulughul Maram, membahas fikih, tetapi Kitabul Jami ini lebih membahas kepada kitab-kitab membahas tentang akhlak dan juga adab, sehingga ketika seseorang mempelajari fikih, mendalami ilmu fikih, mereka sudah paham benar tentang makna toharoh, kemudian sholat, kemudian zakat, maka hendaknya mereka tidak tinggi hati dengan ilmu tersebut, Maka kitab ini diakhiri dengan Kitabul Jami, kitab yang membahas tentang adab dan akhlak, supaya ketika seseorang telah mempelajari ilmu-ilmu fikih-fikih tersebut, dia sudah merasa mendalami ilmu tersebut, maka dia tahu di antara adab-adab seorang penuntut ilmu ketika dia memiliki ilmu yang tinggi, ilmu yang dalam itu seperti apa, maka dia bisa bersikap. Maka inilah diantara seseorang harus juga mempelajari tentang adab dan juga akhlak, agar tidak hanya dia mendalami ilmu-ilmu fikih misalnya, tetapi juga dia mendalami tentang ilmu-ilmu akhlak, sehingga dia menjadi seorang pribadi yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang menyangka bahwa ketakwaan itu adalah dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dengan memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala saja, tanpa memperhatikan hak-hak sesama manusia, sehingga sangat menyedihkan ketika seseorang hanya fokus terhadap ibadah-ibadah yang kaitannya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia mengabaikan tentang hak-hak sesama manusia. Dia senantiasa menjaga sholat 5 waktunya. Dia senantiasa mengerjakan haji. Dia senantiasa berpuasa. Dia senantiasa membayar zakat. Kemudian dia senantiasa bersedekah. Tetapi di dalam hatinya masih ada penyakit-penyakit hati yang sangat membahayakan. Dia masih hasad. Dia masih dengki. Dia tidak bisa menjaga lisannya. Dia masih saja merendahkan orang lain. Dia masih saja sombong. Dia masih saja menggibah, adu domba, dan juga seterusnya. Ini adalah penyakit-penyakit hati yang sangat berbahaya. Sehingga ketika
seorang muslim yang keadaannya seperti ini. Dia hanya memperhatikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala tanpa memperdulikan hak-hak dia dengan sesama manusia lainnya, maka tanpa dia sadari dia telah merobohkan tangga-tangga dia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tanpa dia sadari dia telah menggugurkan pundi-pundi amalan yang telah dia kerjakan selama dia mengerjakan ibadah tersebut. Nah, hal ini perlu kita ketahui bahwasanya akhlak buruk terhadap sesama manusia ya, itu dapat mengosongkan atau merobohkan pundi-pundi amalan yang telah kita kerjakan dalam masalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini dikuatkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibrun." Ada 3 golongan yang mana amalan mereka, ya, salat mereka itu tidak akan terangkat, pahala salat mereka itu tidak akan terangkat ke atas meskipun sejengkal saja, ya, meskipun sejengkal. Siapa saja mereka? Yang pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, yaitu seorang lelaki yang mengimami suatu kaum sedangkan mereka membencinya. Ya, ini yang pertama. Wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Yang kedua adalah seorang wanita yang bermalam dalam keadaan suaminya marah kepadanya. Wa akhawani mutasariman, dan yang ketiga adalah 2 saudara yang saling bermusuhan. Nah, jadi ini diantara seseorang, ya, salatnya saja tidak bisa diangkat ke atas, artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah 2 saudara yang saling bermusuhan. Artinya orang ini tidak mampu menjaga akhlaknya, tidak mampu menjaga adabnya kepada sesama saudaranya, ya. Akhirnya dengan kelakuannya tersebut, dengan buruknya akhlak tersebut, akhirnya dia bermusuhan, ya. Dengan akibat dari permusuhan ini akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wa inna su'al khuluqi yufsidul amal." Sesungguhnya akhlak buruk itu merusak amal soleh. Kama yufsidul khallu al-asal, sebagaimana cuka merusak madu. Ya, kemudian dalam hadis yang lainnya disebutkan bahwa suatu ketika diadukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang perempuan, ya, yang mana tusallil lail wa tasuman nahar. Dia senantiasa menjaga sholat malamnya, dia juga senantiasa menjaga puasa sunnahnya. Wa fi lisaniha syai'un yu'di jiranaha salituh. Tapi dia tidak mampu menjaga lisannya. Lisannya ini sangat tajam karena senantiasa mengganggu tetangganya, mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga ketika wanita ini diadukan kepada Rasulullah SAW, maka beliau menjawab apa? La khairu fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan dalam diri wanita tersebut. Hiya finnar, dan tempatnya dia adalah neraka. Kemudian ditanyakan lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perihal seorang perempuan yang apa? Yang dia senantiasa menjaga sholat 5 waktunya, tusalli al-maktubah wa tasumu Ramadan. Kemudian dia juga menjaga puasa Ramadannya, wa tatasaddaqu bil aswar, dia senantiasa bersedekah, wa laisa laha syai'un ghairuhu wa la tu'dhi ahadan, dan dia tidak pernah mengganggu tetangganya. Dia senantiasa menjaga lisannya sehingga orang-orang di sekitarnya tidak merasa terganggu dengan lisannya tersebut. Maka Rasulullah SAW pun menjawab, hiya fil jannah. Sungguh wanita ini berada di surga. Nah, ini menunjukkan bahwasanya menjadi peringatan bagi kita bahwa akhlak yang buruk itu, ya, mampu menggiring seseorang masuk ke dalam neraka. Sebaliknya, dengan akhlak yang baik maka mampu menjadikan seseorang itu mengantarkannya ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja, ya, salah satu
cita-cita tertinggi bagi setiap muslim adalah mendapatkan keterbaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mendapatkan mendapatkan sisi yang terbaik, tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan surga yang terbaik pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita ketahui bahwa di antara sarana menuju keterbaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan banyak memberi manfaat kepada orang lain. Banyak memberi kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, ya. Banyak memberikan manfaat kepada masyarakatnya. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada masyarakatnya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Begitu juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Sebaik-baik amalan, ya, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebahagiaan yang engkau berikan kepada sesama muslim. Maka manusia yang paling bermanfaat di sisi kita adalah siapa? Yaitu orang yang paling memberikan keberkahan, ya. Orang yang paling memberikan keberkahan, orang yang paling bermanfaat di sekitar kita. Suatu ketika, ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat-sahabatnya. Beliau bersabda, akhbiruni bisyajaratin masaluha masalul muslim. Wahai para sahabat, ya, sahabat-sahabatku, Nabi Shallallahu alaihi wasallam seakan berkata, kabarkanlah kepadaku, beritahukanlah kepadaku tentang satu pohon yang permisalannya itu seperti seorang muslim. Tu'tihu kullaha kullahinin bi'idni rabbiha. Pohon ini senantiasa memberikan buahnya setiap saat. Wala tahuttu waruquha. Ya, dan tidak pernah berguguran daun-daunnya. Kemudian dalam riwayat yang lainnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya ini hadis yang panjang, ya. Inna minas syajarati syajaratun, sesungguhnya ada satu pohon, ya, la yasqutu waruquha, daun-daunnya itu tidak pernah berguguran. Wa innaha masalul muslim, dan sesungguhnya pohon ini itu permisalannya seperti seorang muslim. Fahadditsuni mahi, kabarkanlah kepadaku pohon apakah itu. Nah, jadi dalam hadis yang panjang ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan tentang keberkahan seorang muslim di antara muslim-muslim yang lainnya. Banyak, ya, hadis yang membicarakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang permisalan keberkahan seorang muslim. Ya, di antaranya tentang satu pohon ini. Kemudian yang kedua ada perumpamaannya dengan lebah, yang mana Allah Subhanahu wa taala sampai menyebutkan di dalam Al-Qur'annya, surah An-Nahl. Nah, di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan tentang keberkahan seorang muslim itu seperti satu pohon ini. Pohon apakah itu? Dalam hadis yang panjang, akhirnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa pohon itu adalah pohon kurma, ya. Pohon itu adalah pohon kurma. Pohon kurma banyak sekali manfaatnya, ya. Para ulama menjelaskan, ya. Jadi pohon kurma ini sangat bermanfaat. Daunnya bermanfaat, batangnya bermanfaat, buahnya bermanfaat, bahkan bijinya pun bermanfaat. Nah, jadi manfaatnya apa saja? Nanti bapak-bapak, ibu, ya, yang di rumah pegang HP misalnya, maka jangan hanya scroll saja, dicari manfaat kurma apa. Daun kurma manfaatnya apa? Batang kurma apa manfaatnya? Buah dan bijinya manfaatnya apa? Semuanya bermanfaat. Intinya para ulama menjelaskan bahwa dari ujung kurma hingga pangkalnya, maka semuanya bermanfaat, tidak terbuang sia-sia. Maka demikianlah hendaknya kedudukan seorang muslim. Dia senantiasa memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, memberikan keberkahan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Misalnya di dalam keluarganya,
ya, dia senantiasa menyebarkan kebaikan, senantiasa memberikan nasihat kepada keluarganya, memberikan manfaat yang luar biasa kepada keluarganya, memberikan kebaikan-kebaikan sehingga kehadirannya dinanti-nantikan oleh istrinya, sehingga kehadirannya dinanti-nantikan oleh anak-anaknya, ya. Kemudian ketika berada di keluarga besarnya juga demikian. Kehadirannya senantiasa dinanti-nantikan oleh orang kedua orang tuanya dan juga saudara-saudaranya. Jangan malah sebaliknya, seorang muslim malah justru apa? Memberikan keburukan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya pun tidak mengharapkan kehadirannya. Jangankan kehadirannya dinanti-nantikan, mereka merasa sangat bahagia apabila orang ini tidak hadir di dalam majelis tersebut. Maka ini sangat menyedihkan, ya. Maka hendaknya seorang muslim berhati-hati dan waspada, jangan sampai kehadirannya itu justru malah tidak dinanti-nantikan oleh saudaranya sesama muslim. Nah, maka disebutkan juga Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Maryam tentang bagaimana Nabi Isa alaihissalam yang mampu berbicara ketika masih dalam gendongan, digendong oleh ibunya Maryam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala inni Abdullah." Nabi Isa alaihissalam berkata, "Inni Abdullah." Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Ataniyal kitab. Allah telah memberikan kepadaku Alkitab, yaitu Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah telah menjadikanku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah telah menjadikanku sebagai orang yang penuh keberkahan dimanapun aku berada. Nah, para ahli tafsir menafsirkan bahwa kenapa Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran disebut dengan mubarak, yaitu nabi yang penuh dengan keberkahan. Nah, ternyata Nabi Isa alaihissalam, ya, disebut dengan mubarak, penuh keberkahan, karena kembali kepada dua makna. Yang pertama adalah kana mualliman lil khair. Nabi Isa alaihissalam senantiasa mengajarkan kebaikan, senantiasa mengajarkan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua, kana qadda'an li hawaijin nas. Dan Nabi Isa alaihissalam ini senantiasa memenuhi kebutuhan orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga dimanapun Nabi Isa alaihissalam berada, beliau senantiasa mengajarkan kebaikan, memberikan nasihat, ya, meluruskan orang-orang yang ada di sekitarnya, kemudian juga memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan, sehingga Nabi Isa alaihissalam banyak disenangi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Kehadirannya senantiasa dinanti-nantikan, sehingga beliau dijuluki dengan mubarak, yaitu nabi yang penuh dengan keberkahan. Nah, demikianlah hendaknya seorang muslim, ya, dimanapun dia berada, bagaimanapun kondisinya, dia senantiasa berusaha untuk menjadi orang yang senantiasa diharapkan kehadirannya. Bagaimana caranya? Seperti Nabi Isa alaihissalam, menjadi sahabat yang baik, ya, kepada teman kita, memberikan nasihat. Jika teman kita melenceng misalnya, maka kita nasihatin. Jika teman kita terjerumus dalam kesalahan, jangan dijauhi, tapi diingatkan, dinasihati. Begitu juga dalam keluarga kita, ya, kita senantiasa mengajarkan kebaikan kepada istri kita, kepada anak-anak kita, memberikan pendidikan yang baik, ya. Jangan sampai sebaliknya, kita nggak ngurusi pendidikan mereka, kita hanya memberikan makan dan minum saja. Kita nggak pernah berinteraksi baik dengan anak dan istri kita, sehingga kehadiran kita pun nggak dinanti-nantikan. Justru kita menjadi orang yang paling dibenci oleh keluarga kita. Kita justru menjadi orang yang paling dibenci oleh sahabat kita dalam pertemanan kita, atau dibenci oleh tetangga kita. Jangan sampai seorang muslim seperti ini. Maka hendaknya, ya, seorang muslim senantiasa memberikan manfaat, ya, kebaikan yang banyak kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, baik keluarganya, sahabatnya, dalam hubungan pertemanannya, begitu juga dalam kepada tetangga-tetangganya. Kemudian jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali, ya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan
supaya kita senantiasa memberikan akhlak yang baik, adab yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Di antaranya di dalam keluarga kita sendiri, dalam lingkup keluarga. Nabi SAW bersabda, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Nah, jadi jika seseorang di dalam lingkup keluarga, misalnya dia seorang pemimpin keluarga, ingin menjadi suami yang terbaik ya, atau lelaki yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia berbuat baik kepada istrinya. Ya, dia senantiasa berbuat baik kepada istrinya. Ia menjadi orang yang paling disayangi oleh istrinya. Ya, paling mudah memaafkan apabila istrinya melakukan kesalahan. Tidak pelit, tidak perhitungan dalam masalah kebutuhan dengan istrinya. Ya, dia selalu memahami, memperdulikan perasaan istrinya, paling perhatian terhadap istrinya. Jadilah dia orang yang paling disayang oleh istrinya. Nah, inilah yang dia lakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang yang paling baik kepada istriku. Maka di antara cara supaya kita mendapatkan keterbaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi yang terbaik bagi keluarga kita. Kemudian di antara cara kita mencapai keterbaikan atau mendapatkan keterbaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala juga bisa melalui pertemanan. Kita menjadi orang yang terbaik bagi teman kita, ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul ashabi khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik pertemanan adalah orang yang paling baik kepada temannya, ya. Teman yang selalu memberikan perhatian kepada temannya, selalu memberikan perhatian kepada temannya. Temannya misalnya belum makan, ya diajak makan, ditraktir. Temannya butuh apa, sebelum dia mengungkapkan apa yang dibutuhkan, kita tahu, kita harus memahami dulu temanku ini butuh apa, jadi diperhatikan. Apabila temannya butuh bantuan, kita senantiasa memberikan bantuan, ya. Sebelum dia minta bantuan, kita sudah peka duluan, oh temanku butuh bantuan ini, ya. Kemudian temannya ini selalu perhatian. Misalnya temannya pasti kita butuh ya yang namanya tempat curhat. Selain curhat kepada keluarga kita, terkadang kita juga punya terkadang kita harus butuh ya curhat kepada teman kita. Maka kita bisa menjadi teman yang terbaik baginya dengan cara minimal menjadi pendengar yang baik. Masalahnya dia kita meskipun nggak bisa ngasih solusi, ya kita menjadi pendengar yang baik. Nah, inilah pertemanan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi teman yang terbaik. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dalam urusan keluarga. Kemudian dalam urusan pertemanan. Kemudian dalam urusan tetangga. Kita juga mampu mencapai keterbaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul jirani 'indallahi khairuhum li jarih. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling baik kepada tetangganya. Menjadi tetangga yang terbaik bagi tetangga kita. Apakah kita hendaknya kita bertanya kepada diri kita sendiri. Sudahkah kita kenal dengan tetangga kita? Orang yang rumahnya dekat dengan kita. Sudahkah kita menengok bagaimana kondisi tetangga kita? Sudahkah kita mengetahui atau menanyakan kabar tentang kondisi tetangga kita? Apakah kita tahu siapakah di antara tetangga kita yang membutuhkan? Sudahkah kita memberikan bantuan kepada mereka? Apakah kita pernah menanyakan bagaimana kondisinya, sudah makan atau belum, kebutuhannya terpenuhi atau tidak? Hendaknya kita perhatian dengan tetangga kita. Tetangga kita sakit, sudahkah kita menjenguknya? Ya, banyak sekali yang harus kita perhatikan di antara hak-hak tetangga kita. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara cara bagaimana kita
mencapai keterbaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik dari sisi lingkup yang kecil ya yang ada di sekitar kita, yaitu keluarga kita, kemudian pertemanan kita, dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka sebagaimana ketika seseorang senang membantu orang lain, senantiasa memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga dia bermanfaat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, dia menjadi orang yang terbaik kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga mencapai atau mendapatkan keterbaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaliknya, ketika seseorang dibenci oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, dibenci oleh masyarakatnya, dia kehadirannya tidak dinanti-nantikan oleh anak istrinya, justru kehadirannya tidak diharapkan oleh orang tuanya maupun saudara-saudaranya, dan dijauhi oleh teman-temannya misalnya, maka bisa jadi itu adalah tanda bahwa ia telah mendapatkan keterburukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita waspada dan hati-hati terhadap hal ini. Karena dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min syarrin nasi manzilatan 'indallahi 'azza wa jalla yaumal qiyamah." Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala, di hari yang paling genting ya, di hari di mana akan ditentukan apakah tempatnya nanti di neraka atau di surga. Nah, siapakah orang yang terburuk ya, yang kedudukannya terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat? Man wada'ahun nas ittiqa'a fuhsyih, yaitu orang yang ditinggalkan oleh masyarakatnya, ditinggalkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya dikarenakan buruknya lisannya, dikarenakan buruknya perbuatannya. Nah, orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak membawa keberkahan kepada keluarganya, orang-orang yang tidak membawa keberkahan di dalam majelis pertemanannya dan juga kepada orang-orang yang ada di sekitarnya ya. Istrinya tidak nyaman dengannya, mungkin karena dia senantiasa berkata-kata kotor, dia tidak pandai ya berbicara yang baik kepada istrinya tidak pernah dinasihatin, tidak pernah diajak berbicara. Dalam kebutuhannya dia senantiasa perhitungan, tidak pernah perhatian kepada istrinya, senantiasa merendahkan istrinya. Atau kepada anak-anaknya misalnya, tadi dia hanya memberikan makan dan minum saja tanpa perhatian dengan pendidikan mereka, bahkan memberikan hadiah kepada mereka pun tidak. Jadilah dia orang yang dibenci oleh keluarganya sendiri, kehadirannya tidak dinanti-nantikan oleh keluarganya sendiri. Maka kita hendaknya waspada terhadap hal yang demikian ini, karena orang-orang yang dengan sifat-sifat yang demikian ini dikhawatirkan dia mendapatkan keterburukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita senantiasa waspada. Nah, jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mengetahui bahwasanya ibadah itu ya ada dua, dibagi menjadi dua dari sisi manfaatnya, yaitu ibadah al-muta'addiyah, yaitu ibadah yang manfaatnya untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Kemudian ada ibadah yang terbatas, yaitu al-ibadah al-qasirah, yang manfaatnya untuk diri kita sendiri. Nah, contoh ibadah yang manfaatnya untuk diri kita sendiri ya, yaitu misalnya sholat ya kan, kemudian berpuasa, haji, kemudian berbakti kepada orang tua misalnya, ya manfaatnya untuk diri kita sendiri. Tapi ada juga ibadah al-muta'addiyah yang manfaatnya untuk diri kita sendiri dan juga kepada orang lain, yaitu seperti bersedekah misalnya, berbuat baik, memuliakan tamu misalnya, memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita misalnya. Nah, ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, wa ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbi muslimin. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebahagiaan
yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Au taksifu anhu kurbatan, atau engkau meringankan penderitaannya. Au tatrudu anhu ju'an, atau engkau menghilangkan rasa lapar dari perutnya. Au taqdi anhu dainan, atau engkau melunaskan hutang-hutangnya. Wal an amshi ma akhin fi hajatin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku berjalan untuk memenuhi kebutuhan saudaraku, ahabu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Itu lebih aku sukai daripada aku harus i'tikaf di masjid ini, yaitu Masjid Nabawi selama sebulan penuh. Nah, ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah akhlak mulia yang perlu kita kerjakan, yaitu senantiasa memberikan kebaikan dan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sudah masuk isya ya. Baik. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali yang akan kita bahas ya, yaitu tentang Kitabul Jami ya. Di sini kita akan membahas tentang akhlak ya dan adab ya. Sebagaimana kita jelaskan di awal bahwa Kitabul Jami ini merupakan bagian akhir dari kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram ya, kitab yang membahas tentang hukum-hukum fikih dari thaharah, kemudian wudu, kemudian sholat, zakat, haji, kemudian jihad, dan di akhirnya yaitu Kitabul Jami. Kitab artinya kumpulanku dari bab-bab ya, bab-bab yang sangat banyak. Al-Jami artinya yang berkumpul, yang mencakup ya. Jadi mencakup semua hal tentang adab dan juga akhlak. Maka insyaallah jika Allah Subhanahu wa taala ya semoga terwujud nanti kalau kajiannya berlanjut ya, rutin misalnya kita akan membahas tentang Kitabul Jami ini ya. Yang mana Kitabul Jami ini terdiri dari 6 bab ya. Ada 6 bab. Bab yang pertama yaitu tentang babul adab. Kemudian di situ kita nanti akan membahas tentang adab-adab. Kemudian bab yang kedua adalah babul birri wassilah, yaitu bab tentang bagaimana berbuat baik dan bagaimana bersilaturahim. Kemudian bab yang ketiga adalah babul zuhud wal wara', yaitu tentang zuhud dan sifat wara'. Kemudian bab yang keempat adalah babut tarhib min masawilil akhlak, yaitu bab tentang peringatan dari akhlak-akhlak yang buruk. Kemudian yang bab yang kelima adalah babut targhib min makarimil akhlak, yaitu motivasi untuk senantiasa memiliki akhlak yang mulia. Dan diakhiri dengan bab yang keenam yaitu babut dzikr wad doa, yaitu bab tentang zikir dan juga doa. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk senantiasa meniti jalan kebaikan. Semoga ya nanti bisa berlanjut ya kajian kita membahas tentang Kitabul Jami di lain waktu insyaallah. Ya, karena sudah masuk waktu Isya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat bagi kita semua yang hadir di majelis ilmu. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar, memberikan pahala yang mampu menjadikan pemberat ya amal kebaikan kita di akhirat kelak dari ibadah-ibadah yang telah kita lakukan, diantaranya dengan menghadiri majelis ilmu ini. Akhir kata kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.